Halo viewers, bagi kalian yang sudah terbiasa dengan Dewa Perang versi Indonesia, untuk mencegah kebingungan atas beberapa nama karakter, tempat dan organisasi di cerita ini silahkan membaca deskripsi. Sebelum lanjut jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 2271. Bagaimana dia masih hidup? Semua orang melarikan diri, dan tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati Ye Junlin. Satu persatu, mereka takut Ye Junlin akan mengikuti mereka dan menyakiti mereka. Segera, sekelompok besar monster mutan menenggelamkan Ye Junlin. Hahaha. Semua orang di grup Sansing tertawa. Ye Junlin kewalahan oleh kelompok monster, dan itu pasti akan mati. Diperkirakan bahkan tidak ada mayat yang tertinggal. Pada akhirnya mereka hanya ingin melihat tubuh Ye Junlin yang terkoyak. Tak ada lagi yang memperhatikannya. Tentu saja, begitu gerbang benteng logam ini ditutup, mereka hanya bisa menentukan posisi mereka berdasarkan tanda chip yang tersisa pada monster mutan. Setelah master yang berpengalaman masuk, akan ada chip dan perangkat langsung yang terpasang di tubuhnya. Dapat mengetahui situasi di dalam secara real time. Awalnya, Ye Junlin memiliki alat seperti itu di tubuhnya, tetapi dia membuangnya lebih awal. Jadi tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Ye Junlin sekarang. Tapi sebelum semua orang tahu bahwa dia telah ditenggelamkan oleh sekelompok monster, dan dia benar-benar mati seumur hidup. Yang kuat seperti Li Dazong mulai mengalami. Waktu berlalu setiap menit. 4 jam berlalu. Kali ini gerbang ke selatan terbuka, dan master yang bertahan selama 4 jam bergegas ke sini satu demi satu. Cepat, lihat, itu. Pada saat ini, seseorang melihat sosok tidak jauh Ye Junlin. Dia berlumuran darah. Dia tidak tahu apakah itu monsternya sendiri atau monster mutan. Ini. Semua orang tampak luar biasa. Ye Junlin sebenarnya menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertahan selama 1 jam sebelum datang ke gerbang selatan. Kami masih meremehkan kekuatan Ye Junlin, bahkan jika dia bukan kekuatan teratas. Dia masih menengah. Dan dia memiliki pengalaman tempur yang kaya dan rencana yang dalam. Tidak masalah untuk bertahan selama 1 jam. Terlebih lagi, monster mutan ini tidak terlalu cerdas, dan Ye Junlin memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Tapi bagaimana dia akan mendukungnya selanjutnya? Hentikan dia. Jangan biarkan dia keluar. Tutup pintunya. Setelah Li Chengmin tahu tentang mereka, orang tuanya bertanya, apakah kamu memberi Ye Junlin semua obat yang kami berikan padamu secara diam-diam? Li Chengmin tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ada total 6 tabung obat, dan saya hanya menggunakan 1 tabung. Sisanya saya berikan kepada Ye Junlin. Tidak heran. Aku mengatakan bahwa Ye Junlin tidak bisa bertahan 1 jam. Pasti minum obat yang kami berikan sebelum kekuatannya melonjak, dan dia membuat jalan berdarah di antara monster. Semua orang merasa lega. Apalagi obat jenis ini dibuat oleh Maya Industry, yang bisa sangat meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat. Ini mengerikan. Ketika dia kehabisan ramuan, apalagi yang akan dia lakukan jika saya melihatnya? Semua orang tidak percaya pada kejahatan. 5 jam. Sangat sedikit orang yang bisa bertahan hidup kali ini. 6 jam. Sisanya pada dasarnya adalah yang terkuat dari para dewa. Tetapi semua orang menemukan bahwa Ye Junlin masih hidup. Seluruh penonton tercengang. Bahkan bola mata dari beberapa orang kuat dalam daftar dewa akan terbang keluar. Apa kekuatan Ye Junlin ini? Apakah sama dengan mereka? Tetapi setelah mendengar penjelasan obatnya, semua orang merasa lega. Lagi pula, ramuannya sangat sombong. Semua orang pernah mengalaminya. Ye Junlin dapat mempertahankannya secara normal. Terlebih lagi, Ye Junlin dimulai dari jam keempat. Bagaimanapun, Li Dazong melindungi mereka selama 3 jam pertama. Ye Junlin bertahan selama 3 jam sendirian. Yah, kamu Ye Junlin, lakukan apapun yang kamu inginkan dengan ramuan itu. Biarkan aku melihat berapa banyak yang tersisa. Semua orang di luar tidak percaya pada kehidupan Ye Junlin lagi. 7 jam. Itu berlangsung selama 7 jam. Pada saat terakhir, hanya ada 7 orang yang tersisa. Keenam master dalam daftar dewa ini ingin terus menyerang level yang lebih tinggi dan bertahan lebih lama. Ramuan Ye Junlin seharusnya habis. Kenapa dia masih hidup? Bersambung. Bab 2272. Siapa bilang monster mutan tidak bisa dibunuh? Seharusnya tidak. Hanya butuh setengah jam untuk 1 tabung obat. Dia sudah 4 jam. Bagaimana total 5 tabung obat bisa bertahan? Mungkin tidak. Ye Junlin sangat licik. Dia mungkin memiliki beberapa taktik, seperti bersembunyi di balik orang terkuat. Kenapa tidak seperti ini? Biarkan Li Dazong dan orang kuat lainnya pergi. Kami akan langsung menutup semua pintu dan tidak membuka lagi. Seseorang menyarankan. Begitu saran ini keluar, mata semua orang berbinar. Ya, ini cara yang bagus. Biarkan Ye Junlin sendirian di benteng logam selama sehari semalam. Aku tidak percaya dia bisa bertahan. Oke, lakukan saja. Begitu rencana itu keluar,
semua orang mengambil tindakan. Keenam Li Dazong menerima pemberitahuan, datang ke gerbang timur yang mereka buka secara pribadi, dan semuanya pergi. Ledakan. Akhirnya gerbang ditutup. Retakan. Retakan. Semua fasilitas benteng logam ditutup. Karena berbagai perangkat dihidupkan, mereka sebenarnya memiliki efek penghambatan tertentu pada monster mutan ini. Terlebih lagi, para ahli top dari grup Sansing telah menempatkan berbagai peralatan eksperimental di sekitar benteng logam, khusus untuk bereksperimen bagaimana mengendalikan kelompok monster mutan ini. Tapi bagaimana cara mengontrolnya? Tidak ada efek sama sekali. Tapi efek penghambatan selalu ada. Kurang lebih memiliki efek menekan kelompok monster mutan ini. Data menunjukkan bahwa ketika semua perangkat eksperimental dihidupkan, kekuatan monster mutan ini hanya dapat digunakan sebesar 70% hingga 80%. Bukan kekuatan penuh mereka. Teori-teori eksperimental yang dibuat oleh Maya Industri sendiri adalah otak yang paling kejam dan fisik yang paling kejam. Sekarang mereka kurang lebih dibatasi, sehingga kekuatan mereka sangat berkurang. Sekarang pengaturan peralatan ditutup. Monster mutan tidak terkendali sama sekali. Mereka bisa memainkan kekuatan 100%. Monster mutan habis-habisan itu sangat menakutkan. Tuhanku. Li Dazong terkejut ketika melihatnya. Tidak pernah merasakan kekuatan monster mutan 100%. Sekarang semua monster sudah 100%. Dia juga takut. Mungkin jika aku masuk sekarang, aku tidak akan bisa bertahan selama 5 jam. Bahkan nyawaku dalam bahaya. Li Dazong menghela nafas. Yah, kami memperkirakannya selama 3 atau 4 jam. Ini benar-benar mengancam jiwa. Kekuatan monster mutan dengan kekuatan penuh jauh dari apa yang bisa kita tandingi. Bunuh dan bunuh. Bahkan tidak bisa melukainya. Bertarung. Ye Junlin sengsara kali ini. Ribuan monster mutan dengan kekuatan 100%. Dia memiliki ramuan dan itu tidak berguna. Belum lagi ramuannya habis. Ya, jangan buka pintunya. Tutup dia selama 24 jam. Terus terang. 10 besar dalam daftar tidak akan berfungsi, kan? Yah, toh kita tutup semuanya. Kita bisa menunggu sampai besok untuk membukanya kepada Ye Junlin untuk mengambil mayatnya. Tentu saja, setelah semua perangkat ditutup, mereka tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam. Tapi semua orang tidak mau melihatnya. Sudah ada gambaran di benaknya, mengetahui bahwa Ye Junlin sedang dilecehkan. Ketika Li Chengmin mengetahui hal ini, dia langsung ketakutan. Grup Sansing terlalu kejam, kan? Untuk menyiksa Ye Junlin, dia benar-benar menggunakan metode ini. Benteng logam ditutup selama 24 jam. Bagaimana ini bisa dipertahankan? Tidak ada yang bisa bertahan selama 12 jam. Terlebih lagi, mereka semua monster dengan kekuatan penuh sekarang. Waktunya sangat berkurang, dan saya tidak pernah bertahan selama 5 jam. Ini untuk membuat Ye Jun mati tanpa mayat. Li Chengmin langsung pingsan. Di dalam benteng logam, Ye Junlin juga memperhatikan bahwa monster mutan ini menjadi lebih mudah marah. Jelas seseorang di luar sana menggunakan metode. Tapi baginya, itu tidak masalah. Dia tersenyum pada monster padat di depannya. Sekarang monster mutan yang mudah tersinggung ini pada dasarnya semua berkumpul di sekelilingnya. Siapa bilang mereka tidak bisa dibunuh? Ye Junlin mencibir. Bersambung. Bab 2273. Bunuh bersih. Ledakan. Ye Junlin tiba-tiba bergerak dan meraih monster mutan di depannya. Ledakan. Dengan pukulan, monster mutan itu langsung meledak, memercikkan darah. Apa yang tidak bisa dibunuh? Mengapa tubuh mereka tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa ditembus? Dengan pukulan Ye Junlin, itu masih menabrak terak. Jika Li Dazong melihat orang yang begitu kuat dalam daftar, dia harus berlutut di tempat. Mereka telah di sini beberapa kali. Yang paling bisa mereka lakukan adalah melukai monster mutan ini dengan ringan. Sebagian besar waktu, mereka tidak bisa melukai tubuh mutan sama sekali. Paling-paling mereka bisa kabur. Tapi sekarang monster mutan ini tidak memiliki batas, dan mereka sepenuhnya mengerahkan diri mereka sendiri. Sebaliknya, dia dihancurkan oleh pukulan Ye Junlin. Ini. Kotoran. Ye Junlin merobek yang lain dengan tiba-tiba. Melihat rekannya terbelah dua, mata monster mutan ini berubah. Ini mungkin terkejut. Karena itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi monster mutan ini semua bersemangat ketika mereka melihat Ye Junlin. Dan mereka semua bergegas maju satu persatu. Ayo. Ye Junlin juga bersemangat. Dia juga telah mempelajari monster mutan ini dengan seksama. Mungkin industri maya yang ingin membuat ras baru. Otak paling kejam. Fisik terkuat. Kekuatan tempur yang tak terkalahkan. Belum lagi semua hal ini terlalu tenang. Sudah pasti bencana untuk keluar untuk 1 atau 2.000. Negara bintang harus terbelah dua. Jika semua dibebaskan, kerajaan bintang harus dihancurkan. Diperkirakan bahwa grup Sansing dan Master Daftar Dewan Negara Bintang tidak berdaya dan tidak dapat menyelesaikannya sama sekali. Penelitian industri maya memiliki motif tersembunyi. Itu masih sangat rahasia. Namun bagi Ye Junlin,
monster mutan ini tidak berbeda dengan manusia biasa. Tidak ada yang bisa menahan pukulan dan tendangan Ye Junlin. Tidak cukup untuk melihat di depan Ye Junlin. Pada dasarnya membunuh sebanyak yang datang. Ribuan monster mutan menerkam Ye Junlin lagi dan lagi. Dan mereka benar-benar kejam dan benar-benar gila. Untuk merobek Ye Junlin di depannya. Merobek dagingnya menjadi bubuk. Dan mematahkan tulangnya satu persatu. Tetapi sebaliknya, Ye Junlin menghancurkan mereka dengan pukulan. Daging dan tulang semuanya hancur menjadi ampas. 100, 200, 1000, 2000. Monster mutan menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. 5000. Dalam sekejap mata, monster mutan telah dipukuli menjadi 2. Datanya terus bertambah. Ledakan. Dengan pukulan Ye Junlin, monster mutan meledakkan kepalanya. Semua monster mutan telah jatuh. Entah mereka semua dipukuli sampai mati, atau tunggul dan lengannya ada di mana-mana. Ribuan monster varian semuanya dibunuh oleh Ye Junlin tanpa kecuali. Tidak ada yang tersisa. Namun, setengah jam baru saja berlalu. Ini masih terjadi ketika Ye Junlin ingin bermain. Kalau tidak saya khawatir itu akan diselesaikan lebih cepat. Ye Junlin duduk di tanah, bosan mempelajari darah monster mutan ini dan sebagainya. Dia ingin tahu apa obat industri maya itu. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. 4 jam telah berlalu sejak semua perangkat dimatikan. Orang-orang di luar sangat bersemangat dan bersemangat. Kamu bilang Ye Jun akan mati? Seseorang bertanya. Benar-benar mati. Dia bisa menghadapi puluhan ribu monster mutan. Dia juga 100% monster mutan. Siapa yang bisa menghentikan ini? Ya. Dan ini bukan sesuatu yang bisa kamu sembunyikan begitu saja. Monster mutan ini bukan monster haus darah yang tidak sadar. Mereka pintar. Kamu bisa menemukannya dimanapun kamu bersembunyi. Apakah kita perlu memulihkan perangkat sekarang dan membuka pintu untuk melihatnya? Tidak perlu. Matikan saja untuk 1 hari 1 malam. Kami ingin Ye Junlin mati. Oke. Kami akan mengumpulkan mayat Ye Junlin besok. Semuanya tertawa. Mereka sudah menantikan untuk mengirimkan berita tentang fragmentasi mayat Ye Junlin. Bersambung. Bab 2274. Di belakangnya ada gunung tulang. Ditutup selama 24 jam. Ye Junlin tidak bisa bertahan. Ini adalah kebenarannya. Li Chengmin telah berhenti berbicara. Tetapi ketika orang-orang yang dikurung di sangkar besi dengan rambut acak-acakan mendengar berita itu, sepertinya mata mereka menjadi jauh lebih gelap. Tampaknya kematian Ye Junlin memukulnya dengan keras. Siapa orang ini? Li Chengmin bertanya. Dia juga memperhatikan perubahan pada orang ini. Pengkhianat Li Seki, kata ayah Li Chengmin. Hah, ini dia. Li Chengmin terkejut. Ternyata Li Seki yang mengikuti Richard di Lab of the Gods. Namun, setelah Li Siji terbunuh, dia juga tinggal di laboratorium para dewa. Tetapi kemudian Lab of the Gods menghilang, dan dia tidak punya tempat untuk pergi. Jadi dia hanya bisa kembali ke grup Sansing. Grup Sansing, yang telah bekerja sama dengan industri maya, memperlakukannya sebagai pengkhianat dan langsung mengunci dan menyiksanya. Li Seki tidak bergerak sepanjang waktu. Sampai dia melihat Ye Junlin, dia menjadi gila sebelumnya, dan akhirnya terpana oleh arus tegangan tinggi. Kurasa Li Siji memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Ye Junlin. Tapi sekarang tidak ada kesempatan. Hai. Li Chengmin juga putus asa. Ye Junlin tidak bisa hidup lagi. Tapi dia tidak akan mati atau hidup kali ini. Dia ingin bertahan hidup. Dia ingin membalas dendam. Dan juga mencegah eksperimen brutal grup Sansing. Segera setelah itu, seseorang di industri maya bertanya tentang kemajuan eksperimen. Dan grup Sansing perlu mengirimkan data kumpulan eksperimen terbaru. Maaf kami. Grup Sansing memberitahu industri maya tentang Ye Junlin. Oke, sangat bagus. Metode ini bagus. Maya Industri juga sangat setuju. Waktu berlalu setiap menit dan setiap detik. Ye Junlin telah menggunakan metode sekte dewa beracun untuk mengekstrak zat obat dari darah. Dia ingin mengambilnya kembali untuk belajar. Pria tampan dari Tian's Mansion. Menarik. Tapi yang lebih dipedulikan Ye Junlin adalah kemana lab dewa pergi. Diperkirakan bahwa pavilion Tianji dari Istana Tianji mungkin mengetahuinya. Dia ingin kembali dan bertanya nanti. Memikirkannya, Ye Junlin tertidur. Rotasi matahari dan bulan. Segera hari cerah. Dan 24 jam akan segera tiba. Semua orang dari grup Sansing keluar dari benteng logam dan menunggu. Tidak, Ye Junlin jelas tidak memiliki tulang yang tersisa. Bahkan tulangnya adalah sampah. Kenapa kita semua berlari begitu bersemangat? Ya, Ye Junlin tidak akan punya apa-apa lagi. Kita tidak akan melihat apa-apa. Kenapa kamu masih begitu tertarik? Semua berkumpul pagi-pagi sekali. Setelah seseorang mengatakan pertanyaan ini, semua orang tercengang. Betul sekali. Tidak bisa melihat apa-apa. Mengapa Anda ingin datang? Dan semua tahu hasilnya. Ye Junlin pasti akan mati. Itu karena posisi Ye Junlin dalam pikiran semua orang terlalu berat. Dia adalah musuh negara bintang kita. Dan juga musuh grup Sansing.
Dia sudah mati. Jadi anggap serius. Bahkan jika saya melihat sedikit potongan, saya sangat bersemangat. Seseorang menjelaskan. Setiap orang memang dengan cara ini. Oke. Sekarang nyalakan perangkatnya. Kakak. Segera berbagai perangkat eksperimental dari benteng logam semuanya dibuka satu persatu. Lihat apa yang terjadi. Seseorang berteriak. Menurut tanda pada monster mutan ini, mereka dikelompokkan bersama di gerbang barat. Hampir. Tidak. Semua ada di sini. Semua monster mutan berkumpul di sini. Sepertinya Ye Junlin juga mati di sini. Buka gerbang barat. Hati-hati. Dan bersiaplah untuk menutupnya kapan saja. Ratusan orang dari grup Sansing berkumpul di gerbang barat, dan mereka ingin melihat situasi di dalamnya. Mereka bahkan tidak tahu apa yang mereka harapkan. Gemuruh. Gerbang logam di barat terbuka perlahan. Muntah. Ada bau darah yang menyengat. Semua orang hampir muntah. Pintu benar-benar terbuka, dan semua orang tiba-tiba melihat sosok berdiri di depannya. Di belakangnya, tulang menjadi gunung. Bersambung. Bab 2275. Hal yang paling luar biasa. Betul sekali. Ini memang gunung tulang. Mayat, tunggul, dan lengan yang patah ditumpuk menjadi satu membentuk gunung. Adapun darah untuk mencuci tempat ini lagi dan lagi. Bau darah luar biasa, hampir menjijikkan semua orang. Tanda pada monster mutan ini menunjukkan bahwa mereka semua berkumpul. Begitulah cara mereka berkumpul. Tapi semua ini tidak membuat semua orang takut. Itu adalah pria yang berdiri yang benar-benar membuat semua orang takut. Ye Junlin. Yang berdiri adalah Ye Junlin. Pada saat ini, semua orang merasa bahwa dunia telah runtuh. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Gemuruh. Semua orang hanya merasa bahwa 5 guntur bergegas ke atas, dan guntur langit yang tak terhitung jumlahnya melanda. Semua orang dibombardir dengan kulit yang tidak lengkap, terbakar di luar dan lembut di dalam. Ini jelas merupakan hal paling luar biasa yang pernah ditemui semua orang yang hadir. Dia masih hidup. Dia selamat dari 24 jam sendirian. Dan jika waktu sebelumnya ditambahkan, itu akan menjadi 30 jam. Rekor tertinggi adalah 9 jam sebelumnya. Tapi sebelumnya monster mutan semuanya dibatasi dan hanya bisa memainkan 70% hingga 80% dari kekuatan mereka. 9 jam adalah diskon besar. Jadi Ye Junlin mencapai keajaiban. Tapi yang terpenting bukan di sini. Yang paling penting adalah semua monster mutan mati. Mereka semua dibunuh oleh Ye Junlin dan pergi dari sini. Dan banyak dari mereka mungkin tidak tertinggal. Semuanya diledakkan menjadi bubuk. Hanya setengah ditempatkan di sini. Karena pintu telah dibuka untuk sementara waktu. Gerakan besar seperti itu. Menurut masa lalu, jika monster mutan masih hidup, mereka semua akan datang sejak lama. Untuk waktu yang lama, tidak ada gerakan sama sekali. Satu-satunya kemungkinan adalah Ye Junlin telah membunuh semua monster mutan. Ini. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Tidak ada yang mau percaya semua ini. Tapi saya melihat fakta di depan saya. Awalnya, saya pikir Ye Junlin bisa menahannya karena obat yang diberikan Li Chengmin. Sekarang pikirkan tentang ramuan itu kentut. Itu semua omong kosong. Untuk grup Sansing, tidak ada monster mutan di sini yang bisa dibunuh. Anda bahkan tidak bisa menyakitinya. Li Dazong, dewa terkuat, tidak bisa melakukannya. Belum lagi membunuh puluhan ribu monster. Untuk sementara semua orang tenggelam dalam keterkejutan. Satu persatu seperti orang mati berjalan. Tertegun. Terkejut. Tidak ada yang bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Bagaimana kamu membuka pintunya? Aku sudah siap meninjunya. Ah. Ye Junlin meregangkan dan menguap. Dia juga baru saja bangun, siap meninju di sini dan pergi. Tak disangka, pintu itu terbuka. Enak tidur di sini, sepi. Ye Junlin tersenyum. Hanya saja semua orang di depan mereka tercengang, seolah-olah mereka semua membeku. Butuh waktu lama untuk bangun. Lupakan. Abaikan kamu. Aku akan pergi dan melihat keluar. Ye Junlin tersenyum dan pergi dari sini. Sebagian besar orang masih ada di pangkalan eksperimental grup Sansing di dekatnya. Melihat seseorang kembali. Mereka tanpa sadar bertanya, bagaimana? Apakah Anda melihat tubuh Ye Junlin? Bagaimana dengan yang lain? Mengapa mereka tidak kembali? Seseorang juga berkata, bagaimana saya bisa melihat mayatnya? Kelompok monster mutan ini kejam. Jika Ye Junlin sendirian, diperkirakan bahkan tulangnya menjadi bubuk. Apalagi mayat yang lengkap. Ye Junlin tersenyum dan berkata, saya belum pernah melihat tubuh Ye Junlin, tetapi orang yang hidup telah melihatnya. Pada pandangan pertama, semua orang merasa tidak ada yang aneh. Tetapi setelah beberapa detik, semua orang sangat terkejut. Aku tidak melihat mayatnya, kan Ye Junlin, orang yang hidup. Bagaimana mungkin? Bagaimana Ye Junlin bisa hidup? Dengan itu, mereka semua menoleh. Ye Junlin, itu, kau. Setelah melihat wajah Ye Junlin dengan jelas, semuanya berseru dengan seru. Bersambung.
Bab 2276. Dia terlalu kuat. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Ini tidak mungkin. Alarm. Alarm. Alarm level 1. Alarm tingkat pertama dibunyikan di pangkalan eksperimental. Ledakan. Tetapi di bawah pukulan Ye Junlin, seluruh fasilitas pangkalan hancur total. Jangan lari. Ye Junlin memperingatkan. Beberapa ratus meter jauhnya, ketika seseorang melarikan diri, Ye Junlin mengulurkan tangannya dan meraihnya. Orang itu langsung meledak menjadi kabut darah. Beberapa orang melarikan diri dan dihancurkan menjadi ampas oleh tendangan voli Ye Junlin. Semua orang jujur sekarang dan tidak berani melarikan diri. Satu persatu terdiam. Segera setelah itu, sekelompok pejabat senior grup Sansing dan para ahli seperti Li Dazong bereaksi. Bagaimana dengan orang? Mereka bergegas ke benteng logam dan mencarinya. Dari tampilan ini, semua orang hampir tidak buang air kecil. Di dalamnya ada api penyucian di bumi. Itu yang menyedihkan. Hanya dengan melihat ini, semua orang bisa memikirkan betapa tragisnya pertempuran yang dialami tadi malam. Tentu saja itu adalah pembantaian sepihak. Engah. Li Dazong cemas, menyemburkan darah. Dia benar-benar tidak bisa membayangkan master seperti apa yang bisa membantai puluhan ribu monster mutan dalam waktu singkat. Dia tidak bisa membunuh salah satu dari mereka. Meskipun monster mutan ini memiliki kekuatan tempur yang terbatas, mereka tidak dapat menandingi kekuatan Li Dazong. Tetapi mereka tidak dapat dihilangkan sama sekali. Dan kekuatan pertahanan mereka bahkan lebih menakutkan daripada yang terkuat dari para dewa. Ribuan dari mereka bahkan lebih mustahil. Biarkan aku begini. Tutup 1000 pria kuat dan puluhan ribu monster mutan ke dalam benteng logam. Pemenang terakhir pasti monster mutan. Meskipun mungkin melawan pemain kuat ini, monster mutan tidak bisa membunuh mereka. Tetapi mereka bisa memakan pemain kuat hidup-hidup. Monster mutan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Dan mereka memiliki kekuatan fisik yang tidak terbatas. Seperti Xiao Qiang yang tidak dapat membunuh mereka. Tapi siapa sangka bahwa satu orang akan membunuh semua monster dari begitu banyak varian. Semua orang menjadi gila satu persatu. Ye Junlin. Ye Junlin sama sekali bukan kekuatan 3 tahun lalu. Dia bahkan lebih kuat dari nomor 1 dalam daftar dewa sekarang. 3 tahun telah berlalu. Waktu berubah. Kekuatan semua orang meroket. Tetapi dia telah meningkat lebih parah lagi. Kita semua sampah. Aku sekarang curiga bahwa dialah yang menjatuhkan pedang surga dengan 2 jari. Semua orang bereaksi satu persatu. Ketahui seberapa kuat Ye Junlin sekarang. Li Chengmin menangis kegirangan. Ye Junlin tidak hanya tidak mati, dia menjadi sangat kuat sekarang. Ini adalah berita terbaik untuknya. Jika kamu bisa bergerak, bergulinglah. Pada saat ini, suara Ye Junlin datang dari telinga semua orang, yang meledak seperti guntur. Semua orang tahu bahwa di depan Ye Junlin level ini, sama sekali tidak ada jalan keluar. Satu persatu dengan patuh berjalan mendekat. Namun, beberapa orang ingin diam-diam menggunakan komunikator untuk mengirimkan sinyal, untuk mengirimkan kekuatan sebenarnya dari Ye Junlin. Ledakan. Retakan. Tapi komunikatornya meledak dalam sekejap. Sebuah kekuatan tak terlihat mencabik-cabik orang secara langsung. Darah memercik ke semua orang di sekitarnya. Semua orang terkejut sekarang. Tidak ada yang memiliki pikiran hati-hati lainnya. Bagaimanapun, hidup itu penting. Dan lebih buruk lagi, saya ketakutan. Tidak ada yang punya ide lain. Semua orang datang ke Ye Junlin dan berlutut satu demi satu. Lepaskan. Dijauhkan. Orang-orang ini semua berbaring di tanah, bersujud dengan ganas. Dengan jari Ye Junlin saat ini, grup Sansing dapat dihancurkan. Dia terlalu kuat. Li Dazong bahkan lebih bersemangat. Saya belum pernah melihat orang kuat seperti Anda. Saya bersedia mengikuti Anda untuk mencari alam seni bela diri yang lebih tinggi. Li Chengmin menatap Ye Junlin dengan penuh semangat. Hehe. Kau tidak mencoba membunuhku. Apa kau mencoba menyiksaku? Ye Junlin dengan santai menamparkan 1 sampai mati. Kakak. Pada saat ini, Li Siji di sangkar besi tidak jauh ditampar dengan panik. Ye Junlin berjalan mendekat. Dibuka kandang. Kenali Li Siji. Laboratorium para dewa. Kata Li Siji. Bersambung. Bab 2277. Misteri hilangnya laboratorium para dewa. Ye Junlin bergegas maju untuk mendengarkan. Ada apa? Ada apa dengan mereka? Li Siji berbisik di telinga Ye Junlin. Semua orang memandangnya dengan curiga. Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dari awal hingga akhir, ekspresi Ye Junlin dingin, dan dia sesekali mengangguk. Yah, aku mengerti. Ye Junlin mengangguk. Apakah kamu sudah menungguku dan ingin memberitahuku ini? Ye Junlin bertanya. Yah, aku menunggumu. Tidak ada gunanya memberitahu orang lain. Ya, aku akan mengurus sisanya. Kamu bisa tinggal untuk membantu Li Chengmin. Ye Junlin menatap Li Siji. Li Siji mengangguk dengan keras. Membunuh. Ye Junlin mulai membunuh pejabat tingkat tinggi grup Sang Sansing ini, dan tidak ada dari mereka yang tertinggal.
Siapapun yang tahu dibunuh olehnya. Pada akhirnya, keluarga Li Chengmin dan Li Dazong ditinggalkan. Bahkan Ye Junlin secara pribadi pergi ke markas besar grup Sansing untuk mengatur ulang seluruh organisasi, sepenuhnya mengubahnya menjadi milik Li Chengmin. Ye Junlin memandang Li Chengmin dan berkata, kamu akan bertanggung jawab atas grup Sansing di masa depan. Orang lain akan membantu. Adapun semua berita yang terjadi hari ini, kerja sama dengan industri maya berlanjut. Apa yang ingin mereka lakukan? Jernih. Jangan khawatir, saya tidak akan samar-samar tentang Maya Industries. Li Siji menatap Ye Junlin dengan lega. Diperkirakan ada hubungan dengan industri maya dalam percakapan mereka. Setelah menyelesaikan urusan grup Sansing, Ye Junlin kembali ke Daxia. Dia tidak muncul secara langsung, tetapi mengamati Li Ziran secara rahasia. Latihan dan metode perbaikan diserahkan padanya. Li Ziran telah melempar di sudut, dan itu tidak berguna sama sekali. Mungkin pikirannya sama dengan orang lain, bahwa gagasan Ye Junlin telah bertahan 3 tahun lalu. Apa yang dia berikan sama sekali tidak berguna. Saya bahkan tidak punya ide untuk mencobanya. Sebaliknya, Ye Junlin melihat bahwa Li Ziran menggunakan beberapa metode dan obat-obatan ekstrim untuk memulihkan dirinya. Keuntungan dari ini adalah dapat mengembalikan pembuluh darah bela diri dari pewarnaan plum, tetapi kerugiannya adalah metode yang cepat dan ekstrim, yang akan meninggalkan banyak bahaya tersembunyi, yang akan merusak dirinya di masa depan. Dadada. Ketika langkah kaki terdengar, Li Ziran terkejut. Ketika dia melihat ke atas, wajahnya berubah drastis. Tuan, karena dia melihat Dewa Kegelapan. Tentu saja, Dewa Kegelapan ini adalah Ye Junlin yang mengenakan topeng dewa dan iblis. Karena topeng Dewa Kegelapan itu unik, tidak ada yang bisa mengenalinya selama dia memakai topeng itu. Bahkan Li Ziran, yang telah melihat wajah sebenarnya dari Dewa Kegelapan. Tuan, kamu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa masuk ke Daxia? Kenapa kamu ada di sini? Li Ziran terkejut. Sampai jumpa dan pergi ke Tian's Mansion lagi. Kata Ye Junlin. Bagaimana dengan suamiku? Apa yang terjadi padanya? Li Ziran mengkhawatirkan Ye Junlin. Alasan menggunakan metode ekstrim untuk memulihkan kekuatan tempur. Li Ziran ingin menyelamatkan Ye Junlin sendiri, karena takut terjadi sesuatu padanya. Tidak apa-apa. Dia akan segera kembali. Li Ziran mengangguk lega. Guru tidak pernah berbohong padanya. Ngomong-ngomong, aku sudah mengamati sejak lama. Metodemu terlalu ekstrim untuk digunakan. Kata Ye Junlin. Li Ziran bertanya dengan heran. Kalau begitu guru, bagaimana saya mendapatkan kembali kekuatan saya? Sekarang saya telah dihapuskan. Ye Junlin berkata, ini sangat sederhana. Gunakan metode dan latihan yang diberikan suamimu, dan kamu dapat pulih. Dan kamu harus terus berlatih di masa depan. Dan kamu tidak dapat berlatih hal-hal lain, termasuk apa yang aku ajarkan padamu. Hah, ini, dia hanya. Li Ziran tidak percaya pada latihan dan metode yang diberikan oleh Ye Junlin sejak awal. Jadi secara tidak sadar ingin menolak. Ye Junlin sendiri tinggal 3 tahun lalu. Bisakah metodenya berhasil? Tuan, saya tahu Anda memiliki cara lain untuk memulihkan saya. Saya tidak ingin menggunakan apa yang dia berikan kepada saya. Saya pikir itu tidak berguna. Bersambung. Bab 2278. Bencana akan datang. Ye Junlin. Barang-barangnya tidak berguna. Dewa Kegelapan. Dewa nomor 1. Dibunuh olehnya. Dia membunuh puluhan ribu monster mutan yang tidak bisa diselesaikan oleh master para dewa. Metodenya tidak berguna. Latihan tidak berguna. Anda hebat. Siapa yang bisa membuka sangkar gelap? Kalian hebat. Siapa yang bisa menyela pedang dan pedang? Ye Junlin tidak punya pilihan selain mengatakan, "Yah, kamu yang memilih sendiri. Tapi saya sarankan menggunakan latihan yang diajarkan suamimu." Dimengerti, guru. Tapi saya akan mendapatkan kembali kekuatan saya dengan cara saya sendiri. Saya masih tidak ingin percaya apa yang dibuat 3 tahun lalu. Jika Anda tersingkir, Anda tersingkir. Tidak perlu menjaga beberapa hal lama. Li Ziran akhirnya memilih untuk meninggalkan metode Ye Junlin. Dia ingin menggunakan metode ekstrim modern untuk pulih. Ye Junlin mengangguk. Oke. Hargai pilihanmu. Kecuali Dewa Jahat Huoyun. Tidak ada yang mempercayai latihannya. Tapi Ye Junlin tidak mengatakan apa-apa selain menghormati mereka. Pilih apapun yang kamu mau. Setelah meninggalkan Jiangbei, Ye Junlin langsung pergi ke ibu kota. Rumah Tian. Ini adalah tujuannya. Ye Junlin menyelinap ke Tian's Mansion dengan tenang. Dia langsung pergi ke Paviliun Tianji. Ketika Ye Junlin muncul, beberapa orang di Paviliun Tianji terkejut. Kurasa aku bahkan tidak menyadari bahwa level Ye Junlin akan muncul. Anda. Sekarang Ye Junlin muncul sebagai seorang ahli yang menjatuhkan pedang surgawi dengan 2 jari. Ini mengejutkan semua orang di Paviliun Tianji. Namun, Ye Junlin juga menyimpulkan bahwa beberapa orang di Paviliun Tianji tidak tahu identitas mereka, dan mereka tidak tahu kemana mereka pergi.
Tampaknya sangkar gelap memiliki fungsi mengisolasi segalanya. Bahkan para tetua paviliun Tianji tidak dapat mengetahuinya. Aku punya satu hal, apakah kamu tahu keberadaan lab para dewa? Begitu Ye Junlin mengatakan ini, semua orang di paviliun Tianji tetap diam untuk waktu yang lama. Aku tidak tahu. Tapi itu sama sekali tidak dimusnahkan seperti yang dikabarkan dunia luar. Tapi aku hanya ramalan. Pasti ada bencana di masa depan. 3 tahun terakhir telah diramalkan. Bencana mendekat. Paviliun Tianji menjawab. Setelah mendapatkan jawaban, Ye Junlin pergi. Meninggalkan waktu ini, dia dengan angkuh pergi. Apa yang dimiliki Tian's Mansion? Dia datang sesuka hatinya, dan pergi sesuka hatinya. Segera, semua orang di Tian's Mansion menemukannya. Setelah mengenalinya, mata semua orang akan terbang keluar. Ini, kenapa orang ini ada di sini? Para dewa dan jenderal utama, serta tuan dari rumah Tian's, memberi hormat. Jika orang lain tiba-tiba muncul di sini, mereka pasti sudah ditangkap sejak lama. Merupakan kejahatan besar untuk masuk ke Tian's Mansion tanpa izin. Tapi sekarang yang ini muncul, siapa yang berani? Setelah menerima berita itu, Marshal Tian's bergegas mendekat. Berlutut di depan Ye Junlin dan memberi hormat. Dia juga mengundang Ye Junlin. Tidak butuh. Ye Junlin menolak. Berani bertanya siapa senior. Marshal Tian's mengumpulkan keberaniannya. Orang lain juga menonton. Apalagi menantikannya. Aku bilang aku Ye Junlin. Apakah kamu percaya? Ye Junlin mencibir. Haha, senior, jangan bercanda. Kamu adalah master dari Great Xia Yinsi. Bahkan klan Baolong dari Tian's Mansion tidak tahu identitasmu. Kenapa Ye Junlin? Jangan bercanda. Marshal Tian's tidak bisa menahan tawa. Ya. Ye Junlin tersenyum dan meninggalkan Tian's Mansion. Beberapa orang masih ingin bertanya. Marsekal muda Tian's menyela. Pakar ini menyebutkan kedatangan Ye Jun. Ini jelas hanya tidak ingin dikatakan. Dia tidak ingin ada yang tahu identitasnya. Yah, itu masuk akal. Itu benar. Jangan penasaran dengan yang ini. Meskipun beberapa dewa besar akan berkata demikian, bagaimana mungkin komandan muda Tian's tidak penasaran? Setelah Ye Junlin pergi, Marshal Tian's datang ke paviliun Tianji secara langsung. Dia baru saja datang kepadamu. Kamu harus tahu identitasnya, kan? Tanya Marshal Tian's. Aku tidak tahu, tapi dia terlihat seperti orang. Siapa itu? Tuan muda Tian's menjadi lebih penasaran. Bersambung. Bab 2279. Saya adalah pendiri industri Kunlun. Kamu Junlin. Ketika nama itu keluar di paviliun Tianji, Tian's Marshal gemetar. Apakah tidak mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi Ye Junlin? Marshal Tian's secara alami tidak percaya itu adalah Ye Junlin. Kami bilang seperti itu. Karena satu-satunya orang yang menyukai Lab of the Gods adalah Ye Junlin. Kata lelaki tua di paviliun Tianji. Tuan muda Tian's mengerti apa yang tidak bisa tidak dia katakan. Jadi, senior mana yang datang untuk menanyakan tentang lab para dewa barusan? Baik. Itu pasti bukan Ye Junlin. Kalau begitu aku lega. Diperkirakan senior ini peduli dengan Dacia. Dia berpikir ke depan dan memikirkan masa depan Dacia. Bukankah itu baru saja mengajari kita di atas lapisan es sebelumnya? Kata Marsekal Tian's. Meskipun paviliun Tianji kita tidak boleh ikut campur dalam urusan rumah Tian's. Karena kita telah menyusul. Mari kita ingatkan. Bencana sudah dekat. Dan semua orang tidak bisa menyembunyikannya. Bersiaplah lebih awal. Senior tua dari paviliun Tianji berkata. Tuan muda Tian's tampak percaya diri. Jangan khawatir. Saya di sini. Itu akan baik-baik saja. Semua orang telah melihat kemampuan saya. Industri Kunlun adalah lembar jawaban saya. Saya akan mengendalikan situasi di Daxia. Ada juga orang kuat seperti Ye Wudao dan aku tidak akan memusuhi mereka. Sekarang aku menurunkan postur tubuhku dan mengambil inisiatif untuk bersatu dengan mereka. Jika ada kesulitan, aku pada dasarnya bisa menggunakan 10 kekuatan teratas Daxia. Marshal Tian's mulai menguraikan cetak biru besarnya. Hanya saja semua senior di paviliun Tianji diam. Aku bahkan tidak tahu apakah itu ada lagi. Setelah Ye Junlin pergi, dia tidak langsung kembali ke Jiangbei, tetapi datang ke markas besar industri Kunlun. Ye Junlin dihentikan oleh kantor pusat. Pemindaian gagal. Ternyata industri Kunlun memiliki alat pemindai biologis. Setiap orang yang masuk akan memindainya. Orang yang tidak berada di dalam industri Kunlun tidak akan diizinkan masuk. Didi. Sirene terdengar dalam semburan. Garis ungu dan merah semuanya jatuh di tubuh Ye Junlin. Itu jelas merupakan alat bidik senjata. Begitu Ye Junlin memiliki perubahan, saya khawatir banyak senjata akan membongkar Ye Junlin di tempat. Siapa? Beberapa orang mengepung Ye Junlin. Pendiri industri Kunlun. Ye Junlin berkata dengan ringan. Ketika kata ini keluar, semua orang terkejut. Pendiri. Bukankah itu Tuan Muda Tian's? Hanya ada satu pemilik dan pendiri industri Kunlun. Kau ini apa? Semua orang memandang Ye Junlin dengan jijik.
Tangkap dia. Berani meniru pendiri industri Kunlun. Semua orang ingin menangkap Ye Junlin. Pada saat ini, sekelompok orang keluar. Apa yang kamu lakukan? Kakak, kenapa kamu? Sebuah suara terkejut terdengar. Ternyata Zhou Nanyan. Pemimpin Zhou. Apakah Anda mengenalnya? Semua orang bertanya. Ini adalah saudara saya. Zhou Nanyan menarik Ye Junlin. Saudaraku, apa yang kamu lakukan di sini? Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Aku membutuhkanmu. Kata Ye Junlin. Melihat Ye Junlin dan dua lainnya pergi, penjaga ini berkata. Ya, sepertinya aku pernah mendengar bahwa dia memang pendirinya. Tapi industri Kunlun dibesarkan oleh Komandan Muda Tians. Apa hubungannya dengan dia? Berlari di sini sekarang. Katakanlah itu adalah pendiri industri Kunlun. Siapa yang akan mengakuinya? Ye Junlin telah tersingkir oleh waktu. Sekarang saya kira saya ingin menemukan industri Kunlun sebagai pendukung. Semua orang berbicara banyak. Setelah kedatangan Ye Junlin, para pejabat senior industri Kunlun tercengang. Namun, karena identitas Ye Junlin, semua orang berdiri. Tuan, mengapa Anda di sini? Pembunuh biasa juga menyambutnya. Ya, kenapa kamu di sini? Kulit semua orang berubah. Saya sangat ingin tahu mengapa Ye Junlin datang ke sini. Apakah Anda ingin mengetahui kemajuan penyelesaian bahan khusus senjata industri maya? Apakah ada masalah fisik? Seseorang bertanya. Tidak, aku butuh bantuanmu. Ye Jun mendekat. Apa yang sibuk? Bersambung. Bab 2280. Ye Junlin mencuri latihan dan teknik. Semua orang menatapnya semakin bingung. Saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi industri Kunlun pada dasarnya dapat memantau sebagian besar dunia, kan? Ye Junlin bertanya. Pemimpin tim yang bertanggung jawab atas sains dan teknologi mengangguk, tidak masalah. Industri Kunlun dapat memantau 73% dunia. 90% area dapat dipantau secara akurat. Apa yang akan kamu lakukan? Ye Junlin melangkah maju dan mengendalikannya sendiri. Serahkan semuanya padaku. Tujuannya sederhana untuk memeriksa apakah ada kelainan di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk menangkap pergerakan lab dewa. Meskipun mereka menghilang, tidak ada alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Sekarang setelah Anda melakukan sesuatu, pasti akan ada petunjuk yang tersisa, dan tidak mungkin tidak memiliki jejak sama sekali. Ini. Eksekutif senior lainnya tampak malu. Biarkan dia melakukannya sendiri. Kita semua keluar. Pembunuh biasa mengusir semua orang. Tinggalkan Ye Junlin sendirian di ruang kontrol utama. Ye Junlin mulai memanipulasi, mencari petunjuk. Ye Junlin sedang menyelidiki selama 1 jam penuh. Tapi itu benar-benar membuatnya menemukan beberapa petunjuk. Secara khusus, itu membuat Ye Junlin menyadari bahwa ada gerakan di sisi Daxia. Pangkalan ini masih milik industri Kunlun. Setidaknya Ye Junlin tahu banyak hal yang ingin dia ketahui. Pejabat senior industri Kunlun menunggu di luar dengan cemas. Seseorang diam-diam memberitahu Marshal Tians. Dadada. Di koridor, ada gelombang langkah kaki. Marshal Tians ada di sini. Secara agresif membawa banyak orang kuat untuk datang. Marshal, apakah kamu di sini? Melihatnya, banyak orang menyambutnya. Pembunuh biasa juga menyambutnya. Kamu memasukkan Ye Junlin. Marshal Tians bertanya dengan dingin. Saya. Ledakan. Marshal Tians tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Meledakkan dengan pukulan. Menghancurkan dewa pembunuh biasa langsung ke udara. Engah. Pembunuh biasa jatuh ke tanah. Muntah darah. Ledakan. Marshal Tians kembali membuka pintu ruang kendali utama. Ye Junlin. Apa yang kamu lakukan di sini? Marshal Tians memarahi. Di dalam. Ye Junlin masih mencari petunjuk. Sama seperti dia belum mendengar suaranya. Dia mengabaikan Tuan Muda Tians. Berhenti. Cepat dan berhenti untukku. Marshal Tians melangkah maju dengan marah dan menghentikan Ye Junlin. Tapi kebetulan Ye Junlin juga memeriksanya. Kedatangan Marshal Tians tidak mempengaruhinya. Marshal Tians memarahi dengan marah. Apakah Anda semua tahu apa yang telah Anda lakukan? Ini adalah tempat terpenting di industri Kunlun. Tidak ada seorang pun. Kamu setara dengan membuka otak industri Kunlun kepada orang lain. Apakah Anda tahu apa yang Ye Junlin lihat? Hal paling rahasia industri Kunlun saya. Lihat sendiri. Data ini. Parameter terperinci dari lokasi pangkalan ini. Dan teknologi paling canggih ini. Teknologi genetik. Hal-hal rahasia. Mari kita lihat sendiri. Semua orang melihat bahwa Ye Junlin benar-benar memeriksa materi ini. Pada tampilan ini, semua orang ketakutan. Ada dentuman di hatiku. Terjebak. 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 Bawahan Mayor Tians melangkah maju dan menamparkan wajah beberapa eksekutif senior di industri Kunlun. Ye Junlin, kamu benar-benar baik. Gunakan hubungan ini untuk pergi ke industri Kunlun untuk mengintip hal-hal yang paling rahasia. Marshal Tians mencibir. Saya pikir Ye Junlin ingin meningkatkan kekuatannya, kan? Dia datang ke industri Kunlun dengan sengaja untuk mencuri teknik dan teknik paling rahasia, dan bahkan mencuri obat.
Ye Junlin benar-benar tidak menyangka. Apakah kamu dalam bisnis mencuri? Ingin diam-diam mempelajari latihan dan teknik terkuat industri Kunlun saya. Kamu membantunya mencuri. Semua bersalah. Para marsal dari Tians menuduh Ye Junlin mencuri. Bersambung.